Ratu Balkis adalah pemimpin negeri Sabah, sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan kekayaan dan kemakmurannya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup dengan aman dan sejahtera. Segala kebutuhan terpenuhi dengan baik. Namun bukan hanya kekuasaan yang membuatnya istimewa. Ia adalah pemimpin yang selalu berhati-hati dalam setiap keputusan. Negeri Sabah memiliki tanah yang subur dan hasil yang melimpah. Air mengalir dengan cukup, tanaman tumbuh dengan baik, dan rakyat hidup dalam kenyamanan. Semua ini terjaga karena kepemimpinan yang bijaksana. Ratu Balkis memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ratu Balkis dikenal sebagai pemimpin yang tidak tergesa-gesa. Ia selalu berpikir sebelum bertindak. Ia tidak mudah terbawa emosi atau tekanan. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan matang, karena ia tahu keputusan seorang pemimpin akan mempengaruhi seluruh rakyatnya. Dalam menghadapi masalah besar, Ratu Balkis tidak memutuskan sendiri. Ia mengumpulkan para pembesar kerajaan untuk bermusyawarah. Ia mendengarkan setiap pendapat dengan penuh perhatian. Baginya, keputusan terbaik lahir dari kebersamaan. Sikap ini membuatnya semakin dihormati oleh rakyatnya. Suatu hari, sebuah surat penting datang ke istana. Surat itu berasal dari Nabi Sulaiman, seorang raja sekaligus utusan Allah. Isinya singkat, namun sangat tegas. Ketika surat itu dibacakan, suasana istana menjadi hening. Semua menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis untuk menyembah Allah, meninggalkan apa yang selama ini mereka sembah. Ajakan ini sangat besar dan tidak biasa. Bagi seorang ratu, ini bisa dianggap sebagai tantangan. Namun, Ratu Balkis tidak langsung bereaksi. Ratu Balkis tidak marah dan tidak berburu-buru. Ia memilih untuk menahan diri dan berpikir dengan tenang. Ia memahami bahwa keputusan besar tidak boleh diambil dalam emosi. Sikap ini menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin. Ia memilih berpikir sebelum bertindak. Walaupun memiliki kekuatan besar, Ratu Balkis tidak menggunakannya secara sembarangan. Ia menahan emosinya dan tidak terpancing untuk membalas. Ia tahu bahwa emosi bisa membawa penyesalan. Sebaliknya, ketenangan akan membuka jalan kebijaksanaan, dan itulah yang ia pilih. Ratu Balkis mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka duduk bersama dalam suasana serius. Surat itu dibacakan di hadapan mereka semua. Setiap orang mendengarkan dengan penuh perhatian, karena keputusan ini akan menentukan masa depan kerajaan. Ratu Balkis berkata, "Aku tidak akan memutuskan sesuatu sebelum kalian memberi pendapat." Ia membuka ruang diskusi dengan bijak. Ia tidak merasa paling benar. Ia memilih mendengar sebelum menentukan keputusan. Sebagian pembesar mengusulkan untuk melawan. Mereka merasa kuat dan memiliki pasukan besar. Mereka yakin bisa menghadapi siapapun. Namun Ratu Balkis tidak langsung menyetujui. Ia tetap mempertimbangkan dengan hati-hati. Ratu Balkis memilih untuk tidak terburu-buru berperang. Ia mengambil langkah diplomasi dengan mengirim hadiah. Ia ingin memahami situasi dengan lebih baik. Ia tidak ingin salah langkah. Keputusan ini menunjukkan kecerdasannya. Ratu Balkis ingin mengetahui kebenaran. Apakah Nabi Sulaiman benar-benar utusan Allah? Ia tidak ingin hanya mengandalkan kekuatan. Baginya, kebenaran lebih penting dari kemenangan. Inilah yang membuatnya berbeda. Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang kebijaksanaan dalam bertindak, tentang menahan emosi, dan tentang mendengarkan orang lain. Inilah yang ditunjukkan oleh Ratu Balkis. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, untuk tidak mudah emosi dalam mengambil keputusan, dan pentingnya bermusyawarah, karena keputusan terbaik lahir dari ketenangan dan dari pikiran yang jernih.